Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya, Stambuk F551 19076. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai factory pattern, yang mana untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah API. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Di sini seperti yang kita lihat sudah ada kode program dari factory pattern, dimana di sini menggunakan library yang biasa digunakan, yaitu using system. Oke, nama programnya factory pattern. Langsung saja. Di sini public static void string args. Nah, di sini ada fungsi main. Artinya ini semuanya nanti fungsi utama. Nah, di sini ada selection connection pilih. Sini pembuatan objek baru, yaitu objek pilih, di mana dia menggunakan select connection sama dengan new collection. Nah, di sini membuat objek baru dengan oracle, di mana kalian meminta ke factory, yaitu oracle. Nah, di sini connection conn sama dengan pilih get connection. Nah, di sini ada kelas baru lagi, yaitu conn. Bukan kelas baru, maksud saya objek baru, conn. Nah, di sini dengan connection. Jadi dia conn titik create connection, ya, membuat koneksi baru dengan console titik create key true, di mana kode ini digunakan untuk agar programnya itu tidak langsung keluar. Artinya dia jika program jalan, dia langsung tidak keluar karena ada console key-nya. Kan biasa program kalau di run dia langsung jalan terus keluar sendiri, tapi kalau ada ini dia akan berhenti dulu, jika di enter baru terkeluar, seperti itu. Nah, di sini ada interface connection, di mana void create connection. Nah, di sini merupakan superclass interface dari kedua jenis database. Nah, kelas MySQL.2 connection. Public void create connection, console.writeLine I am MySQL connection. Ini merupakan fungsi yang mengembalikan nilai objek koneksi. Ya, terus di bawah ada kelas Oracle connection, di mana di sini console.writeLine I am Oracle collection Basic 189. Nah, di sini factory pattern dari memiliki koneksi. Jadi di sini select connection. Class select connection, public select connection, string connection, parameter yang diminta, terus this titik connection sama dengan connection. Nah, di sini ada kelas private string connection, di mana public connection get connection. Jika this connection titik to lower sama dengan MySQL. Jadi di sini tipe koneksi yang mengembalikan nilai apa yang dibutuhkan. Nah, jika tipe koneksi mengembalikan nilai yang dibutuhkan ini jalan, maka dia akan return new MySQL, maka dia akan membuat MySQL baru. Jika tidak, maka dia akan membuat new Oracle. Nah, seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu proxy pattern. Oke, kita lanjut ke proxy pattern. Inilah codingnya. Sini ada menggunakan deklarasi awal sekali, menggunakan using system, kemudian using system trading, menggunakan library 2 ini agar program proxy pattern ini berjalan. Nah, di sini ada fungsi utama, di mana proxy membuka objek baru, yaitu proxy sama dengan new proxy. Oke, di sini ada printer 1 sama dengan new printer 1. Printer 1 titik text, proxy titik text, console titik create line. Nah, oke, di sini akan menjalankan proxy 1, yaitu bagaimana keluarnya nanti di sini. Nah, di sini ada abstract class temporary, di mana console titik write line I'm a text from class temporary. Di sini untuk menampilkan kelas dari temporary. Nah, di sini ada kelas printer 1 titik 2 temporary, public printer 1 buka,
Nah, di sini ada printer 2 temporary, di sini ada try, treat titik sleep 5000, delaynya 5000, berarti 5 detik. Catch expression console titik write line e-message. Jadi dia untuk menjalankan printer 2 ini, dia pertama treat sleep-nya itu 5 detik, kemudian catch expansion, kemudian baru dijalankan. Nah, di sini ada kelas proxy, di mana printer 2 sama dengan 0, public proxy console titik write line, kelas proxy diinisialisasikan. Nah, public if jika print 2 sama dengan 0, maka print 2 sama dengan new printer 2, dan akan menampilkan ini, dimana write line garis datar dulu ini untuk ini untuk agar dilihat bagus, jadi ditambahkan seperti ini. Kemudian ada printer 2 titik text, dia akan tampilkan ini. Kemudian ada console write line dari kelas proxy titik garis datar lagi, kemudian console write line Kyrizik 18.1.18.9. Nah, seperti itu. Jadi demikian penjelasan dari saya mengenai factory pattern dan proxy pattern. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Dan sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tugas kelompok yang kelompok kami buat. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhaidin, Tambuk F551 19058. Dan sini saya akan mengambil abstrak factory design pattern. Sebelum kita lanjut ke penjelasan mengenai atau codingan mengenai abstrak factory pattern, mungkin kita ketahui terlebih dulu apa itu abstrak factory pattern. Jadi abstrak factory pattern atau AFP atau disingkat AFP merupakan salah satu jenis creational pattern yang merangkum sekelompok kelas yang memiliki tema umum. Jadi abstrak factory pattern ini merupakan sekelompok kelas. Jadi dia merupakan sekelompok kelas yang memiliki tema yang umum atau tema tertentu. Misalnya itu seperti makanan. Jadi dia ada makanan ringan, ada makanan berat, dan ada makanan sedang. Mungkin seperti itu. Itu dia nama-nama makanan. Jenis-jenis makanan. Jadi kelas makanan ringan, kelas makanan sedang, dan kelas makanan berat. Itu kelas-kelasnya. Dan itu temanya itu jenis-jenis makanan. Jadi seperti itu. Dan di sini saya akan mengambil contoh seperti hewan berkaki, suara-suara hewan. Jadi sini saya akan mengambil kelas itu suara-suara hewan. Jadi contohnya itu seperti ini. Namespace abstraction factor design pattern. Kemudian public interface animal, kemudian string space. Jadi seperti ini contohnya. Di sini public class-nya yaitu animal, kemudian public string speed, kemudian return meow meow meow. Ini untuk suara kucing. Kita ganti dengan lion atau singa. Kemudian di sini itu untuk singa. Untuk kelas singa atau lion. Kemudian kita tambahkan lagi duck. Gok gok gok. Itu untuk suara anjing. Gok. Jadi di sini ada 3 kelas. Jadi ada 3 kelas, yaitu kelas dog, kelas lion, dan kelas cat, yaitu kucing, anjing, dan singa. Jadi kita akan menggabungkan tema ini
tiga kelas ini menjadi satu tema, yaitu nama hewan. Jadi nanti itu hasilnya itu nanti akan muncul seperti untuk singa suaranya itu wow, kemudian ada duck atau anjing itu gok gok gok, kemudian untuk kucing atau cat itu meow meow meow. Jadi seperti itu untuk dasar-dasar mengenai abstract factory design pattern. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain pattern facade atau facade pattern. Jadi facade pattern ini merupakan atau pada intinya facade pattern ini menyembunyikan kompleksitas dari suatu subsistem ke dalam satu kelas fasad, di mana kelas tersebut nanti akan diakses oleh klien. Jadi subsistem di mana itu ada beberapa kelas yang diakses oleh klien. Kemudian sehingga klien dimudahkan untuk menggunakan sistem yang dibuat. Bila di dunia nyata, facade pattern seperti customer service. Ketika klien menghubungi customer service untuk melaporkan sebuah keluhan ataupun masalah seperti masalah pengiriman, pembayaran, dan lain-lain, klien cukup menghubungi customer service. Kemudian klien tidak perlu tahu bagaimana prosedur cara customer service menyelesaikan masalah tersebut. Customer service diibaratkan sebagai facade, sedangkan bagian pembayaran, pengiriman, dan bagian lainnya dianggap sebagai sebuah subsistem yang dihubungkan oleh customer service. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai apa itu facade pattern. Kemudian di sini saya mengambil contoh codingannya itu. Contoh codingannya itu seperti bagian seperti di rumah makan. Seperti di sini ada kasir, ada koki, ada pelayan. Jadi di kelas programnya itu kita menggunakan public static void main string pesan, console write get through, kemudian public static void pesan, kemudian di sini kasir, new kasir, koki. Jadi ada kasir, koki, pelayan. Kemudian kasir pos, koki persiapan, koki memasak, koki pos, pelayan. Jadi di sini ada 3 kelas, di mana kelas pertama itu kelas kasir, kemudian di kelas selanjutnya kelas koki, selanjutnya kelas pelayan. Jadi untuk kode program facade pattern kurang lebih seperti ini. Dia ada 3 kelas. Di contoh ini kita menggunakan 3 kelas, yaitu kelas kasir, koki, dan pelayan. Di kelas kasir itu public void pass, console write line memberitahu ke pihak dapur jika ada pesanan. Jadi dari kasir akan memberitahu ke pihak dapur jika ada pesanan. Kemudian di kelas koki, itu persiapan, menyiapkan bahan makanan yang dipesan. Kemudian memasak makanan yang dipesan. Kemudian memberikan kepada pelayan untuk diantar pesanannya ke pemesan. Itu bagian kelas koki. Jadi dia itu persiapan, memasak, dan pos atau memberikan kepada pelayan untuk diantar pesanannya ke pemesan. Untuk pelayan jadi dia hanya pos, yaitu mengantar pesanan ke pemesan. Kita public voice pos, itu dia console write line mengantar pesanan ke pemesan. Jadi untuk codingan mengenai facade pattern itu seperti ini. Kemudian selanjutnya mengenai kode program desain pattern selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailul Ramadan, Stambuk F511984. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pattern, yaitu builder dan adapter. Langsung saja ke yang pertama, yaitu builder. Nah, di sini dia menggunakan using system dan using system dot collection generic. Antar muka builder menentukan metode untuk membuat bagian yang berbeda dari objek produk. Nah, di sini ada public interface, yaitu iBuilder, void build part A, void build part B, dan void build part C. Kelas builder mengikuti antarmuka builder dan menyediakan implementasi spesifik dari langkah-langkah pembangunan. Program kita mungkin memiliki beberapa variasi builder, diimplementasikan secara berbeda. Nah, di sini ada public class, concrete builder, iBuilder, private product underscore product sama dengan new product. Instance pembangun baru harus berisi objek produk kosong yang digunakan dalam perakitan lebih lanjut. Public concrete builder this.reset, public void reset this dot underscore product sama dengan new product. Semua langkah produksi bekerja dengan instance produk yang sama, yaitu public void build part A, this dot underscore product dot add part A1, public void build part B, this dot underscore product dot add part B1, public void build part C, this dot underscore product dot add part C1. Pembangun seharusnya menyediakan metode mereka sendiri untuk mengambil hasil. Itu karena berbagai jenis pembangun mungkin membuat produk yang sama sekali berbeda, yang tidak mengikuti antarmuka. Oleh karena itu, metode tersebut tidak dapat dinyatakan dalam antarmuka pembangun. Setidaknya dalam pemrograman yang diketik secara statis bahasanya. Biasanya setelah mengembalikan hasil akhirnya ke klien, pembangun instance diharapkan siap untuk mulai memproduksi produk lain. Itu sebabnya adalah praktik biasa untuk memanggil metode reset di akhir dari badan metode getProduct. Namun perilaku ini tidak wajib dan kita dapat membuat pembangun kita menunggu reset eksplisit. Panggilan dari kode klien sebelumnya membuang hasil sebelumnya. Public product getProduct, product result sama dengan this dot underscore product, this dot reset, return result. Masuk akal untuk menggunakan pola builder hanya ketika produk Anda cukup kompleks untuk dan membutuhkan konfigurasi yang luas. Tidak seperti dalam pola kreasi lainnya, pembangun yang berbeda dapat menghasilkan produk yang tidak terkait. Dengan kata lain, hasil dari berbagai pembangun mungkin tidak selalu mengikuti antarmuka yang sama. Public class product, private list object dot parts underscore parts sama dengan new list object. Public void add string part, this dot underscore parts dot add part. Public string list parts, string str sama dengan string dot empty. For integer I sama dengan 0, I this dot underscore parts dot count I plus plus, str plus sama dengan this dot parts I, str sama dengan str dot remove dalam kurung str dot length minus 2, return product parts str plus. Director hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah pembangunan dalam urutan tertentu. Hal ini membantu ketika memproduksi produk sesuai dengan urutan atau konfigurasi tertentu. Secara tegas, kelas director opsional, karena klien dapat mengontrol pembangun secara langsung. Public class director, private iBuilder underscore builder, public iBuilder builder,
set underscore builder sama dengan value. Director dapat membangun beberapa variasi produk menggunakan langkah-langkah yang sama. Public void build minimal viable product. This dot underscore builder build part A. Public void build full featured product. This dot underscore builder dot build part A. This dot underscore builder dot build part B. This dot underscore builder dot build part C. Class program static void main dalam kurung string args. Kode client membuat objek pembangun, meneruskannya ke direktur dan kemudian memulai proses konstruksi. Pada akhirnya hasil diambil dari objek pembangun. Var director sama dengan new director. Var builder sama dengan new concrete builder. Director.builder sama dengan builder. Console.writeLine standard basic product. Director.build minimal viable product. Console.writeLine dalam kurung builder.getProduct.list parts. Console.writeLine standard full featured product. Director.build full featured product. Console.writeLine builder.getProduct.list parts. Ingat, kita harus ingat bahwa pola builder dapat digunakan tanpa direktur kelasnya. Console.writeLine custom product. Builder.build part A, builder.build part C, console.write dalam kurung builder.get product.list parts. Baik, itu tadi penjelasan dari builder. Kita lanjut ke program berikutnya. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu adapter. Target mendefinisikan antarmuka host domain yang digunakan oleh kode klien. Public interface iTarget. String get request. Adapti berisi beberapa perilaku yang berguna, tetapi antarmukanya adalah tidak sesuai dengan kode klien yang ada. Adapti membutuhkan beberapa adaptasi sebelum kode klien dapat menggunakannya. Class adapti. Public string get specific request. Return specific request. Adaptor membuat antarmuka adaptif kompatibel dengan target antarmuka. Class adapter iTarget. Private read only adapti underscore adapti. Public adapter dalam kurung adapti. This dot adapt underscore adapti sama dengan adapti. Public string get request. Return $this is kurung kurawal this dot adapti. This dot underscore adapti dot get specific request. Tutup kurung kurawal. Class program. Static void main dalam kurung string. Adapti sama dengan new adapti. iTarget sama dengan new adapter dalam kurung adapti. Console.writeLine adapti interface is incompatible with the client. Console.writeLine but with adapter client can call its method. Console.writeLine target.get request. Baik, itulah tadi penjelasan dari adapter. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi, Stambuk F551-19062. Ya, di sini saya dapat bagian untuk menjelaskan apa itu singleton. Pertama itu, singleton adalah salah satu pola paling terkenal dalam rekayasa perangkat lunak. Dan pada dasarnya singleton adalah kelas yang hanya memungkinkan satu instance dari dirinya sendiri untuk dibuat. dan biasanya diberikan akses sederhana ke instansi itu. Nah, di singleton ini terdapat implementasi, terdiri dari 4 implementasinya. Yang pertama itu konstruktor tunggal yang bersifat pribadi dan tanpa parameter. Ini mencegah agar kelas lain membuat instance yang akan menjadi pelanggaran pola.
Yang kedua tentang ini, silet kelas atau disebut dengan kelas disegel. Nah, ini tidak perlu sebenarnya, tetapi dapat membantu JIT untuk lebih mengoptimalkan hal-hal yang lain. Yang ketiga, variabel statis yang menyimpan referensi ke instance tunggal yang telah dibuat. Itu pun kalau ada kita buat. Yang terakhir itu ini static public, ini dia public static singleton instance. Nah, ini untuk mendapatkan referensi ke instance tunggal yang telah kita buat. Kalau jika perlu, kalau kita buat. Nah, ini tampilan contoh dari codingannya singleton itu. Yang pertama itu public select class singleton, ini kayak apa? Kelas disegel. Private static singleton instant null, private singleton, public static seperti yang kita jelaskan tadi, singleton instance get, dan sini menggunakan pengulangan if instance null instance sama dengan neo singleton, dan return instance, dan tutup sudah. Nah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, Stambuk F551 19050. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain pattern. Desain pattern yang saya akan jelaskan di sini adalah breed pattern. Digunakan untuk mengkapsulat dua aplikasi yang berbeda dengan memakai abstract class. Contoh, untuk menggambar kotak atau lingkaran maka dibutuhkan interface yang digunakan untuk memanggil algoritma 1 V1 drawing dan algoritma 2 V2 drawing. Contoh desain pattern breed. Di sini V1 drawing, kemudian draw line, draw circle. Kemudian V2 drawing, draw line, draw circle. Kemudian dia digambar, drawing. Kemudian draw line, draw circle, menjadi shape, menjadi bentuk, draw. Kemudian yang di bawah ini kotak, rectangle, draw, circle atau lingkaran, draw. Yang menjadi di sini menjadi bentuk dia, shape. Contoh implementasi. Dalam contoh ini kita memiliki beberapa persegi dengan masing-masing persegi memiliki nama dan ukuran yang berbeda. Persegi-persegi ini adalah contoh gambaran dari sebuah concrete class dan dia tercipta menjadi independen atau berdiri sendiri. Walaupun begitu ada sebuah interface yang menjadi penghubung bagi mereka. Kemudian ini adalah contoh interface draw API, codingan interface draw API. Package main, kemudian public interface draw API, kemudian public void draw persegi integer luas, integer panjang. Yang di bawah ini adalah kelas untuk kelas persegi. Package main, kemudian public class persegi extend shape, kemudian private integer panjang lebar. Public persegi draw API DA integer panjang integer lebar. Super DA, super dalam kurung DA. Tis panjang sama dengan panjang, kemudian tis lebar sama dengan lebar. Override public void draw, kemudian draw API, kemudian draw persegi panjang atau lebar. Yang di bawah ini adalah codingan untuk verifikasi output. Membuat persegi, nama persegi A, kemudian luas 200, panjang 100. Yang di bawahnya membuat persegi, nama persegi B, luas 50 dengan panjang 30. Sekian penjelasan dari video saya dan saya di sini untuk mengakhiri video penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.